gangguan itu kan tidak semata berasal dari entitas astral, tapi juga bisa berlangsung atau dikirimkan oleh orang yang nggak suka atau nonton di sekitarnya, bahkan pesaingnya. Iya, tentunya itu melibatkan 3 unsur ya sebenarnya. Tadi ada air, sungai, jalur dan tanah. Itu sebenarnya 3 unsur yang tidak bisa lepas ya, dimana 3 unsur itu ada entitas ataupun kerajaan gaib yang menjaga atau bernaung di situ. Biasanya kebanyakan itu menyerupai manusia buaya, Mas, siluman buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Om, kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang lagi viral belakangan ini, sampai wakil presiden juga ikutan tren ini, Om. Yaitu pacu jalur. Jalur ya. Gitu, ada gini-gini gitu loh. Pernah kan, Om? Pernah, Lihat kan? ya sering. Yang dari ini ya, Riau ya, Sumatera ya. Dari Sumatera. Nah itu kan lagi viral dan rame banget. Tapi sebelum kita ngebahas itu, ternyata itu kan perlombaan, Om ya. Dari Om udah berapa lama, Om tahu? Apakah emang Om tahu dari dulu bahwa sebuah perlombaan itu pasti atau mungkin menggunakan dukun? Ada praktisi ya. Sebenarnya udah cukup lama sih, Mas. Cuman saya juga pernah menangi hal itu dulu ketika ikut bulu tangkis itu ya, badminton tuh kalau lomba itu pasti disebutnya ada sesuatu yang bermain yang nggak kelihatan, yang tiba-tiba pukulannya cepat keluar gini macam-macam atau nggak konsentrasi. Kita jelaskan ini secara secara Metafisik dulu ya. Metafisik itu udah cukup lama. Tapi ngomong-ngomong tentang pacu jalur ya, itu sebenarnya satu permainan ya yang sudah dimainkan itu di abad ke-17 gitu. Jadi untuk acara-acara resmi kenegaraan pada awalnya, yang dimana jalur sendiri itu kan adalah satu perahu gitu, perahu yang dibuat dari satu batang kayu monolit, jadi utuh. Biasanya kayu-kayu tahan air ya. Jadi gitu. bukan yang dirakit gitu perahunya. Sepertinya demikian ya. Ini beberapa literatur sedikit yang saya baca gitu. Tetapi ajang pacu jalur yang awalnya untuk acara kenegaraan di masa Kesultanan Indragiri ya pada waktu itu, akhirnya mengalami sedikit pergeseran ketika di awal abad ke-20 tahun 1903 sekian, pacu jalur untuk ajang perlombaan adu cepat. Jadi untuk memeriahkan peringatan ulang tahun dari Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Gitu sampai sekarang untuk ajang itu. Nah, biasanya di situ ada sekitar puluhan orang yang berpartisipasi dalam satu perlombaan jalur itu ya, ada satu itu. Oke, dan fun fact teman-teman, kita bahas dari segi mistismenya ya, Om ya, dalam pacu jalur ini. Tadi di pacu jalur ini juga ada, Om, ternyata menggunakan dukun juga, Om. Jadi dari research yang aku dapat dari tim, itu ada 3 dukun di sini, Om. Yang pertama itu ada dukun air, terus juga ada dukun jalur, dan juga ada dukun tanah. Nah, kenapa, Om sampai harus sebanyak itu? Kan kalau di bulu tangkis mungkin cuma satu kan, dukun net. Ya kan, kalau di itu juga di kampung itu tarkam, kalau nggak tarkam poli. Iya, tarkam sepak bola. Iya. Bahkan dulu ada yang pakai susuk juga, Mas. Jadi pukulannya lebih kencang. Iya, betul. Semesan pukulan terus jadi nggak gampang capek, doping metafisik non medis lah gitu. Dulu pernah kita bahas tentang dukun olahraga di obrolan santai juga dulu pernah. Aku juga pernah ngobrol punya teman, Om, yang kakeknya kiper, Om. Iya. Kakeknya. Oh ya, sorry Mas Tata. Nah itu juga make, Om, make tirakat seperti itu. Nah dalam pacu jalur di sana itu juga ternyata ada 3 dukun, Om. Kenapa harus sebanyak itu menggunakan dukunnya? Apakah tiap skillnya berbeda-beda atau ada area-area tertentu yang nggak bisa ditembus atau nggak bisa dikuasai oleh masing-masing dukun ini? Iya, tentunya itu melibatkan 3 unsur ya sebenarnya. Tadi ada air, sungai, jalur dan tanah. Itu sebenarnya 3 unsur yang tidak bisa lepas ya, dimana 3 unsur itu ada entitas ataupun kerajaan gaib yang menjaga atau bernaung di situ. Kenapa harus menggunakan praktisi? Karena diberikan kelancaran dan juga satu dorongan, Mas, gitu, dorongan kecepatan gitu ya. Selain
memang ini lebih untuk acara keselamatan sih, karena ini menjadi perlombaan yang rutin itu terlebih setelah masa kolonial Belanda. Jadi setiap tanggal 17 Agustus itu ada perlombaan pacu jarum yang pacu jalur yang itu memang kompetisi di situ. Kayak professional competition untuk orang sana itu Om ya? Iya, jadi kayak tarkam gitu. Karena pada awalnya dulu kan itu untuk acara kenegaraan, untuk mengangkut barang dan orang gitu ya. Tapi ketika ini menjadi ajang perlombaan, tentunya persaingan itu ada Mas. Jadi tidak hanya mengandalkan fisik dan kepiawaian aja, kelincahan dan ketahanan fisik dan mental, tapi juga yang berkaitan dengan metafisik karena berkaitan menyentuh air langsung gitu. Oke, mungkin karena ini ya Om ya, kenapa harus sampai pakai dukun, karena ini memegang nama tim ataupun kampungnya mungkin ya. Iya, tentunya dengan hadiah yang ini ya menggiurkan juga gitu. Nah nih Om, kira-kira nih Om, kalau kita pecah nih, mungkin kan dukun air juga nggak cuma buat pacu jalur ya Om ya? Iya. Nah kalau menurut Om sendiri, kalau dukun air untuk pacu jalur itu kira-kira tugasnya ngapain dia Om? Ya, tentunya pertama adalah mengatur ini stabilitas airnya dulu, atau mengatur gangguan-gangguan yang harus diminimalisir ketika timnya itu berjalan di atas air. Di air. Pertama misal berkaitan dengan gelombang, gitu, biota air, misalkan di situ kita sebut entah ikan berukuran raksasa besar, apakah reptil besar juga yang ada di situ, yang itu bisa ketika terjadi kecelakaan atau nabrak itu Mas. Berikutnya adalah berkaitan dengan entitas yang ada di dalam air. Jadi sini sebenarnya lantaran itu memberikan kelancaran selama di atas air gitu Mas. Nah kalau tanah juga sama, ini berkaitan dengan segala sesuatu yang terpancar dari tanah itu, atau juga bisa menangkal misal gangguan itu kan tidak semata berasal dari entitas astral, tapi juga bisa berlangsung atau dikirimkan oleh orang yang nggak suka atau nonton di sekitarnya, bahkan pesaingnya. Karena ketika memiliki satu model kekuatan, mereka tentunya juga bisa memiliki ketahanan, menjadi perisai, dan juga penyerangan Mas. Jadi 3 hal itu untuk bertahan, untuk keselamatan tadi, dan untuk menyerang. Gitu. Oke, jadi saling berkaitan antara dukun air, dukun jalur, dan dukun tanah tadi ya Om. Iya. Jika itu kemudian mengarah ke peserta ya, tapi kalau ke panitia juga fungsinya sama, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan pawang hujan juga seharusnya ya, biar itu tidak terjadi hujan ketika sedang perlombaan ini. Kenapa? Kalau terjadi hujan nanti bisa memicu gelombang pasang, sungainya bisa naik, akhirnya volumenya bertambah, atau menghalangi ini Mas, menghalangi pandangan gitu. Karena kan satu orang pemimpin yang di paling depan itu kan mengarahkan nanti seperti apa arahnya, seperti apa, diikuti oleh awak yang ada di belakangnya. Awaknya itu jumlahnya banyak, bisa 40-an lebih orang dalam satu jalur itu ya. Perahu itu ya Om. Perahu itu ya. Nah misalkan jika ritual atau komunikasinya itu tidak berlangsung dengan baik, itu gangguan yang terjadi itu bisa sefatal apa Om? Apakah ketika didayung perahunya bisa terbalik? Iya. Saya sepakat bisa terbalik atau nabrak seperti ada kayu lain yang ngambang. Itu maaf kata ya, mungkin bisa terbalik kemudian hilang gitu, atau bisa kerasukan gitu ya. Terus mungkin sakit yang mungkin ada penyebabnya apa, atau nggak bisa berjalan, air yang tiba-tiba pasang itu juga. Kalau misalkan tiba-tiba hilang atau pindah alam, bisa nggak Om tiba-tiba Om? Karena kan kalau menurut saya ini kan dilakukan bareng-bareng ya Mas. Ya ada mungkin kemungkinan sedikit ya. Misalnya kalau metafisik itu balik terus hilang bawah, mungkin bisa. Soalnya kan ya selain di pegunungan kan portal dimensi itu kan berada di atas air juga setahu Om ya. Ada di air, di gunung, sama di hutan ya kan. Gitu. Portal gaib itu ada di tempat-tempat seperti itu. Jadi kan pacu jalur itu menurutku nggak lambat Om, dia kan cepat ya perahunya kan. Jadi dalam keadaan cepat, fokus, itu bisa nggak Om pindah alam masuk ke gerbang antar dimensi? Kemungkinan ya bisa. Kan kadang juga
ada orang yang mungkin latihan. berkabut gitu, ya latihan mungkin. Ya kan, ada orang juga yang latihan pacu jalur sendirian, misalkan di salah satu sungai, sebut aja sungai Progo gitu kan. Contoh gitu misalkan di sungai Progo latihan. Banyakan misalkan satu tim misalkan tadi 40 orang datang latihan. Kan cepet coy, itu cepet, berarti pindah alam tek. Mungkin bisa ke latihan mungkin bisa, atau ada kabut lewat ternyata setelah itu hilang gini loh. Kok pacu jalurnya orang-orangnya zaman-zaman lampau bisa time travel. Soalnya cerita-cerita di perahu aku juga banyak dapat di Serang kan ada namanya kapalannya. Ada kita dari Mas Ami gimana kalau orang kapal? Ada aku kan deket tuh sama yang namanya Karang Hantu. Tahu nggak cerita tentang Hantu, Karang Hantu ya. kan? Namanya udah serem Karang Hantu coy. Nah di situ tuh banyak juga nelayan-nelayan yang sering pindah alam gitu. Padahal baru naik nih naik ke kapal mau nyari ikan. Gitu loh. Baru jalan sebentar udah di hutan nyangkut coy si perahu ini dalam hutan. Nggak tahu ya kan? Portal ya modelnya. Portal seperti itu kan. Nah itu tuh sometimes kan gerbang antar dimensi itu unpredictable munculnya Om ya. Iya, dan di air memang saya benar kamar kami banyak lintasan-lintasan juga. Tuh. Yang sulit kita jangkau, ya sulit kita jangkau sih kalau mau lihat portal di air ya. Betul. Kalau di gunung sama di hutan masih bisa gitu kan. Yang paling aku ingat waktu kita ke Thailand Om. Di ini mana? Mekong iya. Nah modelnya kayak Mekong tuh ya bisa. Kan? Deres banget tapi Om. Iya itu buat pacu jalur bisa itu. Di luar Jawa juga sungainya seluas-luas itu. Sama. Nah kayak gitu kan Om, bahaya kan maksudnya jika memang ritual-ritual atau komunikasi dari para tim dukun ini tidak berjalan dengan baik atau ada yang bisa mematahkan ritual. Nah kira-kira apa Om yang bisa dipatahin ritual? Maksudnya bukan dipatahin, yang melanggar. Misalkan peserta itu ngapain tiba-tiba bisa melanggar? Iya, mungkin membawa pegangan yang tidak disukai. Saya nggak tahu apakah pacu jalur itu ada perempuan juga, mungkin sedang-sedang bulan bisa. Itu atau ya seperti pantangan pada biasanya itu berkata kotor, hal yang tidak menyenangkan itu bisa Mas. Resiko ya. Iya. Resiko. Jadi kayak harus mungkin peserta lomba juga harus memiliki pemahaman dasar tentang metafisik sih. Harus ada pengisian juga. Minimal ngerti lah ya Om ya. Mungkin dikasih air putih dengan doa, diguyur air atau dimandikan apa itu. Saya rasa ada itu ritual-ritual selain dengan lingkungannya tapi juga pesertanya. Tarkam juga soalnya kayak gitu. Iya. Ya kan Tarkam ada mandi dulu, mandi air garam atau mandi bunga gitu juga ada kan. Iya, atau minum penangkal apa. Nanti masuk nggak boleh tangan kaki apa gitu. Om pernah tahu nggak sih Om ada entitas apa biasanya di sungai-sungai daerah sana Om? Biasanya kebanyakan itu menyerupai manusia buaya Mas, siluman buaya. Kalau Sumatera. Dan kerajaannya iya. Dan kerajaannya juga sama kerajaan buaya misalnya di dalam. Nah ini ada beberapa diyakini bahwa misal seseorang ini melakukan pertapaan atau melakukan satu hal yang itu harus ada lelaku menjadi buaya, itu biasanya nanti bisa mengganggu kelangsungan itu. Yang ditakutkan adalah jadi kecelakaan dan itu minta tumbal, hilang, hanyut di bawah buaya, siluman buaya yang ada di situ. Oke, jadi emang apa ya, emang butuh persiapan nggak cuma fisik buat mendayung atau mental buat nyemangatin para tim ya Om ya, tapi juga memang dukun-dukun yang dipercaya di sini juga difungsikan untuk bisa menjaga kestabilitasan lomba. Nah Om, kira-kira para dukun ini itu melakukan ritualnya seperti apa? Salah satunya misalkan ritual air itu, misalkan berendam di air itu. Enggak, biasanya nanti ada semacam doa bersama atau sesaji Mas yang dilarung. Dilarung? Dilarung di sungai itu gitu. Jadi ada doa-doa, terkadang mereka juga membuka komunikasi dengan entitas siluman buaya di situ agar warganya nanti selama proses itu berlangsung tidak nongol atau tidak mengganggu. Atau minta-minta malah minta tumbal kejadian itu gitu. Ya. Tapi ini Om pernah nggak sih maksudnya bertemu dengan entitas yang literally penjaga air, emang bukan kiriman tapi emang dari zaman dahulu ada di situ. Biasanya komunikasinya apa yang dilakukan? Ngomong apa gitu? Ini mengingatkan kita kayak waktu itu penelusuran bekas kafe di tepi Progo. Oh. Nah, itu Mas. Biasanya
menjaga ekosistem. Kalaupun mau dipakai, dipakai sesuai dengan izin dan sewajarnya. Tidak boleh mengotori, mencemari, dan jangan ambil warga kami gitu. Misalkan tiba-tiba ada yang mancing atau sengaja ngambil buaya untuk dimanfaatkan untuk tujuan nggak jelas, atau kalau misal ada mereka yang bersalah itu boleh dihukum. Misalkan ada mereka yang memang menerkam warga atau menarik warga bukan karena diganggu ya, itu biasanya mereka ada seorang pawang juga atau dukun juga yang itu dupok air gini ataupun mengirimkan sesuatu, nanti akan yang makan orang itu akan datang mas. Ya aku pernah nonton. Nah yang kayak gitu itu memang ketika saya di Pulau Bangka dan di Sumatera di Kalimantan Timur saya pernah mendengar itu. Jadi benar-benar melihat buaya itu wujud. Asli buaya fisik ya om ya? Iya, jadi kayak ngambang itu mas, kayak kayu ngambang, nanti kalau dilempar kayu benda sesuatu, kalau dia nanti nyelam, benda itu bisa nyelam, yang ngambang itu kita harus lari. Karena itu buaya. Karena dia turun gini lebih cepat ya, mas, ngejar itu. Tapi kalau diam aja dia mungkin kotoran atau kayu, batang kayu yang ngapung, dilempari nggak tenggelam, nggak tenggelam. Malah kemarin sempat viral juga om, kalau nggak salah itu yang buaya dia ngebalik badan. Jadi dia beradaptasi, jadi punya cara kamuflase baru, yaitu dia membalikkan badannya jadi terlihat seperti jari tangan manusia kakinya om. Oh, balik gini ya? Iya, ditengkurap gitu. Jadi orang mau nyelamatin, pas selamatin ternyata buaya. Itu sempat viral kemarin. Itu sempat viral juga tuh kemarin. Wah. Ternyata ini ya, maksudnya kita emang perlu banget berhati-hati ya, terutama di area-area yang wingit gitu ya, jalur air yang wingit gitu ya. Makanya para dukun ini emang perlu banget gitu untuk di sana. Ini ya gambaran dari sungai di sana kan lebar dan dalam mas. Sungai di luar Jawa itu. Nah kalau kita kan misalkan orang yang ini om, orang yang punya kemampuan khusus gitu ya, kan mungkin bisa komunikasi dengan secara langsung. Tapi kalau misalkan para dukun ini itu biasanya minta izinnya tuh caranya seperti apa sih om? Selain ngasih. Sebenarnya sama sih mas, mereka juga membuka cara bagaimana untuk berkomunikasi mas Ami. Gitu. Dan itu tentunya praktisi paranormal ya atau dukun tentunya. Seseorang yang mengerti tentang dunia gaib, fisik yang ada di situ, yang biasanya dilakukan oleh sesepuh lokal adat gitu. Itu biasanya ada tempat khusus nggak om? Apa emang ya kita ke pinggir sungainya itu? Apa emang harus di ujung sungainya kah? Apa harus di muaranya kah seperti apa? Iya, biasanya tempat-tempat khusus itu yang ada di sekitar situ mas, yang akan dipakai lokasinya. Izinnya harus di situ ya, nggak bisa kita sembarangan? Enggak, berarti karena itu tetua adat pasti tahu, bisa memahami betul kondisi lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Mungkin kalau diduga tenggelam, keseret arus atau apa, mungkin ada beberapa tempat seperti muara, percabangan atau pertemuan sungai gitu. Sesuai dengan petunjuk yang diperoleh. Tapi kalau misal untuk batasan lokasinya di situ mungkin yang dipakai hanya daerah situ. Oke, nah om, gangguan apa aja sih biasanya nih? Kita balik ke pacu jalur nih ya. Kan misalnya kita udah minta izin ke penghuni setempat gitu, namun tiba-tiba ada gangguan nih. Biasanya gangguannya itu terjadinya seperti apa om? Ya, bisa kemudian arus yang tiba-tiba deras, kondisi pasang mungkin ya, sungai. Mungkin ada beberapa peserta yang mengalami kejadian-kejadian secara di luar nalar, kesarannya ya maaf ya, ini kalau ini mungkin ada yang mengalami kerasukan, kesurupan, atau tiba-tiba kram. Lagi gini tiba-tiba nyangkut gitu om ya? Atau tiba-tiba ngeblank gitu ya. Beberapa, tapi menurut saya karena itu dilakukan oleh sesepuh adat ya, jangan sampai kejadian itu. Ini hanya kemungkinan jika itu tidak dilakukan atau melanggar. Tapi bisa nggak sih om, salah satu makhluk air itu tidak menuruti perjanjian atau bandel gitu om? Ada possible ke situ nggak walaupun kita sudah melakukan komunikasi atau sudah memberikan sesaji gitu? Ya mungkin secara umum bisa mas. Tapi jika itu kemudian ada seorang pemimpinnya ya, misalnya ada kerajaan, tentu di sana kan sifatnya feodal juga. Walaupun ada silakan dihukum seperti yang tadi saya sampaikan. Misal kemudian ada yang nggak sengaja kecebur dimakan buaya,
mungkin bisa dilakukan satu upacara adat untuk manggil buaya itu misalkan. Itu Mas. Soalnya emang apa ya, kayak cerita-cerita orang-orang dimakan buaya itu kan biasanya hilang. Tapi nggak banyak, tapi nggak sedikit ya, maksudnya nggak sedikit juga cerita yang orang-orang juga diselamatin sama buaya, atau ketika ada orang tenggelam itu ditemukannya itu dianterin sama buaya. Iya, itu pun ada karena masyarakat dari siluman buaya, kerajaan siluman buaya itu kan nggak semuanya buruk juga mah. Iya, betul. Ada yang baik, dan konon ceritanya ketika buaya kejadiannya atau siluman itu makan orang kemudian ketahuan, itu berarti ilmunya gagal, dan kayak gitu. Iya. Ilmunya gagal Om? Ketahuan. Jadi sebenarnya pantangannya itu nggak boleh makan orang itu. Kalau saya pernah mengunjungi museum kayu waktu itu di Kalimantan Timur. Jadi emang ini Om ya, maksudnya kalau ngomongin tentang buaya tuh kayak aku tuh kayak punya nge-recall memori yang aku pernah kayak mancing gitu loh, kayak mancing. Sosok buaya itu emang apa ya? Dia tuh mengintimidasi. Dan kalaupun kita ngelihat dari jauh, itu udah kayak ini kalau ngedeket nih emang udah nggak bisa selamat gitu loh. Apakah memang semua entitas buaya dari fisik maupun gaib itu emang mereka sekuat itu Om, powerful? Iya, sangat iya. Karena perlu apa? Jika melanggar ketentuan di situ, melanggar pantangan ataupun hal-hal yang apa? Ini apa namanya? Yang tidak mengenakan, Mas. Itu apakah di situ menangkap warganya, pencemaran atau mengusik gitu. Ya. Oh, pokoknya dalam pacu jalur tuh kita juga nggak boleh sembarangan Om yang memilih tempat ya. Iya, karena kan itu ada di apa pengairannya, pengairan terbuka sungai yang penuh dengan cerita mitos, mistis, bersejarah juga tentunya kejadian ini, dan ini menurut saya satu perlombaan yang sakral loh Mas. Karena berasal tadi kalau saya sebut di abad ke-17 dan di awal abad ke-20 menjadi perlombaan sampai setiap tanggal 17 Agustus menjadi perlombaan yang resmi yang tujuannya untuk menyambut tamu agung, untuk perayaan kenegaraan, juga memperingati ini ya hari ulang tahun dari Ratu Wilhelmina di abad ke-20 gitu. Jadi acaranya sendiri sudah sakral lagi Mas, dan itu sudah berlangsung ratusan tahun ya. Jadi emang bukan acara yang sembarangan pacu jalur itu ya? Iya, dan ini kemarin kalau nggak salah itu ya Mas Samei mungkin diklaim negara sebelah nggak sih? Iya nggak? Bener nggak? Yang bikin viral itu? Ya Om, negara sebelah kadang yang suka ngeklaim aja semuanya. Iya bener ya, karena saya dengerin kan itu juga gitu. Itu menurut Mas Samei gimana Mas kalau tentang tetangga sebelah yang sering ngeklaim? Pertanyaan saya, apakah kita harus perlu panas dulu, keluar dulu kalau itu kemudian diklaim, atau sebaiknya gimana gitu? Nggak apa-apa dan sih kenapa Om, kalau bangsa sebelah itu suka ngeklaim, menurut Mas Sami gimana? Ini lucu sih kalau teman-teman buka sosial media, jangankan tentang pacu jalur, dulu kan tentang batik ya Om ya. Sampai saat ini itu masih diperdebatkan itu masalah batik nih. Sorry dikit ya, ini masalah mengklaim ya Om ya. Karena kan pacu jalur ini kan viral karena itu awal-awal. Betul gitu. Jadi ya emang lagu Salsa Sayangi, Rendang ya dulu, Reok Ponorogo bilang kemarin. Semuanya diklaim Om pokoknya. Pada saatnya memang suka cari ini aja Om, cari konflik yang rame untuk di sosial media itu loh Om. Gitu. Tapi gini Om, kita balik lagi nih ke pacu jalur nih ya. Jadi selama pacu jalur itu, lomba pacu jalur itu ada, mulai gitu ya, berlangsung, apakah harus standby di Kuna Om? Standby harus Mas. Bahkan sebelum dan sesudah. Sebelum itu minta izin, pas berlangsung itu menjaga, selesai itu pamitan, kesarannya gitu. Satu rangkaian. Jadi nggak terus cuman awal aja terus kemudian ditinggal, enggak Mas, apalagi terus selesai ya udah. Itu enggak, tetap harus satu rangkaian. Ditemenin ngejagain di situ dari acara mulai sampai berakhir Om? Iya. Walaupun misalkan acaranya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kudu standby? Iya, itu sama seperti halnya pawang hujan misalkan, tapi memang kode etiknya harusnya seperti itu. Bukan berarti terus komersil ya, tapi kan macam-macam di situ ya. Harusnya yang benar seperti itu. Tapi itu ini nggak sih Om, maksudnya
misalkan berarti kan dulu kan jarang lah dilakukan lomba pacu jalur, itu kan cuma buat acara sakral aja. Sekarang udah menjadi acara lomba dan viral gini, jadi kayaknya mungkin bakal lebih sering diadakan. Nah itu bakalan mengganggu aktivitas gaib nggak sih Om di perairan yang digunakan? Enggak Mas, itu seperti halnya jalan raya setiap hari dilalui kendaraan. Asal itu nggak nyembunyiin itu tuh suara klakson yang kencang panjang itu ya. Nggak kemudian ugal-ugalan, nggak dipakai untuk balapan liar ya nggak masalah menurut saya. Seperti halnya kita nggak jauh beda dari kita tinggal di dekat jalan raya gitu aja. Jadi kita yang penting udah minta izin, udah ada jalurnya, apalagi komunikasinya baik gitu ya Om ya. Dan ini acara yang sakral. Betul. Dari kerajaan itu ya udah lama, dan apalagi diberkati sebagai perlombaan siap tanggal 17 Agustus. Kalau kemudian itu gagal karena acara-acara misal berkaitan dengan mistis metafisika, malah nggak ada yang melestarikan, yang klaim senang Mas di sebelah. Betul. Tangga sebelah. Iya, diklaim nantinya. Tapi menurut Om Ham sendiri ya, dengan adanya dukun di dalam perlombaan, terutama pacu jalur ini, itu emang cuman mitos, apa emang beneran pasti ada di tiap perlombaan salah satu pacu jalur? Kalau saya pasti ada Mas, ada. Karena saya nggak bilang di pacu jalur aja, tapi di beberapa macam perlombaan lain pun sama. Tapi di sini nggak konotasinya negatif ya. Kalau di pacu jalur kan mereka juga satu kegiatan yang resmi dan sakral, dan itu bentuk dari budaya gitu. Itu tidak masalah menurut saya. Lebih ke ini nggak sih Om, sebenarnya lebih ke tokoh masyarakat yang membuka, dia juga buka jalur gitu buat para pacu jalur ini, ya kan, agar bisa melakukan kegiatan atau tradisi pacu jalur di perairan, gitu kan ya Om. Gitu, jadi emang nggak melulu konotasinya negatif atau atau cerita-cerita yang bikin sebuah perlombaan atau tradisi itu menjadi buruk, gitu nggak sih Om sebenarnya Om? Saya sepakat Mas. Nah, menurut Om ya, kan ini zaman udah berkembang nih Om ya. Balik lagi nih kita mengomentari tentang mistisme, kepercayaan, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Nah, kira-kira tradisi ini, terutama dalam pacu jalur, penggunaan dukun ini, apakah bisa masih bisa berkembang di era sekarang? Masih sangat banyak dan seterusnya Mas. Karena dalam penggunaan ini mungkin kalau kita sebut anunya kan mengcover kejadian itu. Jadi ini karena ini tradisi dan budaya ini terus berlangsung, akan terus ada. Menurut saya sih gitu Mas. Oke. Berarti ini Om ya, maksudnya ya hal-hal seperti ini akan terus ada, ya kan? Terserah teman-teman percaya apa enggak ya, hal-hal seperti ini bakalan terus ada di masyarakat gitu. Dan Om nih ya, ada nggak sih makna spiritual nih ya dari dari menjaga tradisi pacu jalur ini menurut Om? Iya, menjaga tradisi dan adat ya yang sudah berlangsung ratusan tahun Mas, itu menurut saya. Dan ada baiknya turun-temurun ke anak cucu biar nggak luntur dan hilang. Dan diklaim negara lain? Iya, biar tidak diklaim, karena klaim dan tidak itu kan berlangsung dari kita sendiri sebenarnya. Kalau kitanya bangga melestarikan ya insya Allah nggak ada apa-apa. Tetap punyanya kita. Iya, apalagi ini emang dari berabad-abad lalu ya Om ya. Dari tadi saya sebutkan ya. Terlebih di Indonesia juga yang menurutku jalur airnya juga lumayan banyak ya Om ya. Iya, terutama di luar Jawa kan luas-luas dan dalam, beda dengan yang di Jawa. Betul. Mungkin kalau menurut Om, kalau di Jawa itu pacu jalur enaknya di mana Om? Bisa di Serayu, bisa di lembah Sungai Serayu, Banyumas, luas itu. Kalau nggak di Bengawan Solo juga bisa juga. Bisa kan di Bengawan Solo? Bisa. Bengawan Solo? Bisa. Harus sungainya lebar dan datar Mas, nggak harus terlalu ini ya. Kalau kayak di hulu, di Brantas juga bisa. Sungai Brantas ya Om? Brantas Mojokerto itu, kalau di Bengawan Solo jelas ya bisa di hampir semuanya Bengawan Solo. Tapi di Serayu, di Kebasen ya, di Kebasen lembah Serayu itu kadang sering dipakai karnaval air kok Mas itu, karena sungainya lebar dan memang
cocok untuk misalkan kalau pacu jalur ada di Jawa di situ, di Serayu. Saya lebih condong ke Serayu karena kalau di sungai lain mungkin lebih gini ya, arusnya berkelok, kecuali mendekati muara biasanya itu lebih lebar. Nah, pertanyaan terakhir nih Om ya. Iya. Kira-kira nih Om ya, ada nggak sih pesan buat Om kepada orang-orang yang mau ikut lomba mungkin, atau langsung ke poinnya ke orang-orang yang mau mengikuti pacu jalur? Ada nggak Om? Kalau lomba tentunya kita andalkan kemampuan pribadi dan berdoa ya. Kalau kita memang mental juara, apapun kondisinya, mau diserang apapun tetap juara. Dan tentunya kita melestarikan budaya yang mengakar, yang sudah ada ratusan tahun. Kenapa? Agar budaya kita tidak dilupakan, hilang, dan akhirnya ditemukan oleh orang lain atau diglamori orang lain. Gitu aja. Ya mungkin cukup kali Om ya, seru juga nih pacu jalur, mudah-mudahan kita bisa nonton atau datang langsung ke sana ya nanti. Iya, ke Riau. Wow, ya. betul. Oke, terima kasih sudah baca kan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTC dan juga podcast obrolan santai. Dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran aja di kolom komentar. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapi naran rayu sagung.